Horas, selamat pagi, Amang, Inang, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kabar baik buat kita pada pagi hari ini, mengawali kerja dan aktivitas kita. Firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Saudara, pada suatu hari ketika sedang berjalan, Tuhan Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di tempat pemungutan cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lewi pun bangkit dan mengikut Yesus. Kemudian Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan para undangan makan bersama dengan mereka. Melihat perjamuan itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid Yesus dan berkata, "Mengapa kamu makan dan minum bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Menanggapi pertanyaan itu, Yesus berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Di Lukas 19 juga diceritakan, Yesus datang bertamu ke rumah seorang pemungut cukai yang bernama Zakeus. Orang-orang yang melihat hal itu bersungut-sungut dan berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Menanggapi orang-orang yang sinis itu, Yesus berkata, "Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Pemungut cukai adalah orang yang bekerja memungut cukai yang akan diserahkan kepada pemerintah Romawi. Karena pada masa itu Israel sedang ada di bawah jajahan kekaisaran Romawi. Karena itu, pemungut cukai dianggap sebagai pro penjajah, maka pemungut cukai adalah orang-orang berdosa. Orang berdosa adalah orang-orang yang harus dibenci dan dijauhi. Tetapi Yesus justru bergaul, bahkan datang bertamu dan makan bersama di rumah orang-orang berdosa. Yesus melakukan itu. Dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dengan sinis mengkritik Yesus. Mengapa Yesus melakukannya? Jawaban Yesus kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu sekaligus merupakan pernyataan tentang tujuan Yesus datang ke dunia. Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya bertobat. Itu sebabnya kita menyebut Yesus adalah juru selamat. Juru selamat tugas utamanya adalah menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan iblis. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Melalui kematian dan kebangkitannya, kita beroleh keselamatan dan hidup kekal. Karena itu saudara, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, tetaplah menjadi pengikut Yesus yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji syukur dan terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Lekatkan firman-Mu di hati kami, utuslah Roh-Mu yang kudus menolong memampukan kami
agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi kuatkan dan mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Melalui firman-Mu, Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya, kami orang-orang percaya beroleh keselamatan dan hidup kekal. Terima kasih Tuhan untuk anugerah terbesar yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya kami senantiasa mengingat hal itu, kiranya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib melekat senantiasa di hati kami, sehingga kami ingat untuk senantiasa bersyukur atas anugerah-Mu, dan dalam hidup kami hidup dengan bertanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan yang telah Engkau selamatkan, sehingga hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua jemaat-Mu, mulai dari yang kecil, anak-anak remaja, pemuda-pemudi, orang dewasa, orang tua, sampai yang lanjut usia. Ulurkan tangan-Mu yang kudus Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, beri kesembuhan, kesehatan bagi mereka. Bagi yang berduka cita, kiranya Tuhan beri kekuatan dan penghiburan. Bagi yang lemah, Tuhan sertai mereka dan beri kekuatan kepada mereka. Berkati kami semua, berkati setiap rumah tangga, berkati kami di dalam pekerjaan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah kami dapat melakukan segala tugas, pekerjaan, dan pelayanan kami dengan baik. Dan melaluinya, kami beroleh berkat-Mu dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih dan pimpinan Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.